Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khati lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan kenikmatan iman dan Islam kita ini bisa sampai kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang musyawarah. Dalam Quran surah Al-Imran yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Wasyawirhum fil amal, karena itu maafkanlah mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Walaupun beliau dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaksum dari kesalahan, tetapi beliau tetap meminta saran dari para sahabatnya. Ayat di atas terjadi menurut tafsir Mafatih Al-Ghaib menyatakan bahwa ayat tersebut terjadi ketika setelah peristiwa perang Uhud, di mana umat Islam pada masa itu mengalami kekalahan yang luar biasa. Banyak korban yang berceceran, sahabat Nabi banyak yang berguguran di medan perang tersebut. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyikapi hal tersebut dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang dan sikap toleransi, serta beliau bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal penting yang dapat diambil dari ajaran musyawarah ini yang termaktub dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi asas persaudaraan yang sangat ditekankan dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun."
yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Karena itu damaikanlah antara keduanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mendapat rahmat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musyawarah mendidik kepada kita semua bahwasannya kita sebagai makhluk sosial, apalagi umat Islam semuanya ialah bersaudara. Oleh karenanya dalam memecahkan suatu masalah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bermusyawarah terlebih dahulu supaya bisa terselesaikan masalah tersebut dengan jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, musyawarah menegakkan ajaran kesetaraan yang berada di balik semua ajaran Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum wa a'malikum." Yang artinya, sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan Allah melihat hati dan amal kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam musyawarah, ketika kita musyawarah, kita tidak melihat kesetaraan, apakah dia tingkat pendidikannya lebih tinggi dari kita, apakah dia tingkat kepintarannya lebih tinggi dari kita. Tetapi dalam musyawarah tidak. Siapapun yang mempunyai ide, walaupun dia misalkan tamatan SD, tapi idenya bisa digunakan untuk kebaikan suatu kelompok, maka ide tersebut kita pakai. Oleh karena itu, di dalam musyawarah menegakkan ajaran kesetaraan bahwa yang akan dilihat itu bukanlah harta, bukanlah jabatan, tetapi yang paling terbaik di sisi Allah ialah takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, musyawarah akan terciptanya keadilan. Dengan musyawarah, menurut Jamal Al-Banna, keadilan merupakan nilai puncak dalam konteks kehidupan sosial. Sedangkan keimanan merupakan nilai puncak dari peribadahan. Dan tentu keadilan tidak akan bisa ditegakkan tanpa adanya musyawarah, tanpa adanya lapang dada dalam menyelesaikan suatu masalah. Oleh karenanya, jalan satu-satunya untuk mencapai suatu keadilan dalam permasalahan ialah dengan jalan bermusyawarah terlebih dahulu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kecil saja, misalkan kita di dalam keluarga, pasti setiap hari kita akan menemukan yang namanya musyawarah. Contoh, ketika di hari libur saja, mungkin antara suami istri ketika di hari libur, misalkan tugasnya hari ini bebersih, suaminya misalkan nyapu, istrinya nyuci baju, istrinya nyetrika, suaminya nyuci motor. Itulah musyawarah, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Atau misalkan setahun sekali akan mengadakan rihlah antara keluarga besar, itu dimusyawarahkan dulu antara keluarga besar, sehingga mufakat menemukan sesuatu yang disepakati oleh semua pihak, sehingga akan menghasilkan keadilan karena semuanya sama. Semuanya ingin mempunyai keadilan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan musyawarahlah suatu permasalahan akan cepat terselesaikan. Namun perlu kita ketahui, ada adab yang harus kita perhatikan ketika kita hendak bermusyawarah. Yang pertama, ketika bermusyawarah kita harus bersikap lemah lembut.
Yang kedua, tidak boleh berlaku kasar. Dan yang selanjutnya, kita harus saling memaafkan ketika hendak bermusyawarah. Mungkin pendapat orang lain tidak sama dengan pendapat kita, atau bisa menyakitkan pendapat kita, atau tidak sejalan dengan pikiran kita, maka kita seyogianya sesama manusia harus saling memaafkan. Dan yang terakhir, dalam adab bermusyawarah, kita tidak lupa kita ini hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan musyawarah sudah menemukan titik terang, tapi kita tidak mengetahui apakah itu yang terbaik untuk diri kita. Maka sudah seyogianya kita sebagai umat muslim untuk senantiasa menyerahkan semuanya, bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Semoga hasil tersebut diberikan hasil yang terbaik, dan apabila Allah menakdirkan hasil tersebut kurang baik, tetapi yang menurut Allah baik itu pasti baik, dan yang menurut kita baik belum tentu baik bagi kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa membudayakan musyawarah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi umat yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kultum pada sore hari ini menjadikan manfaat dan barokah bagi kita semua, dan mudah-mudahan saum kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga tahun depan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu lagi dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taksirana ya ilahal alamin. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi kami. Ya Allah, terimalah amalan saum kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami untuk senantiasa beribadah di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman, kekuatan Islam untuk senantiasa menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini menjadikan manfaat khusus untuk diri saya pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salahnya itu berasal dari saya pribadi dan benarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.